Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita akan melanjutkan materi tentang Merciven ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal mulai dari tujuan pembelajaran Merciven ya, pengertian Merciven dan penjelasannya secara umum. Kemudian bahan yang digunakan dalam perbuatan Merciven mulai dari almond, icing sugar, essence sampai pada putih telur. Kemudian di pertemuan sebelumnya pun kita sudah membahas tentang alat yang digunakan dalam pembuatan Merciven ya. Ini alat secara umum mulai dari spatula, scale, mixing bowl, rolling pin, plastik ya hingga chiller. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya pada hari ini kita akan mulai membahas tentang pembuatan Merciven begitu. Baik, sebelumnya kemarin Anda tentunya masih ingat bahan-bahan yang digunakan ya. Pada pembuatan Merciven, pemanis yang digunakan adalah gula icing ataupun icing sugar ya. Untuk perbandingan dengan almond, ada yang pertama, komposisi yang pertama yaitu 70% almond dan 30% icing sugar. Kemudian adapun komposisi yang kedua yaitu 50% almond dan 50% icing sugar. Kemudian adapun komposisi yang ketiga yaitu almond 30% dan icing sugarnya 70%. Baik, ini adalah komposisi bahan utamanya ya. Karena kalau misalnya essence maupun putih telur ya dan pewarna lainnya itu mungkin sifatnya hanya tambahan saja. Kemudian apakah ada komposisi yang keempat ya? Ini nanti silahkan Anda cari ya. Saya tugaskan untuk mencari mencari komposisi, apakah ada komposisi lain selain dari komposisi 1, 2, 3 ini ya. Ada komposisi lain dalam pembuatan Merciven, boleh dalam bentuk resep ya. Ditulis dalam buku saja, buku pelajaran pastry and bakery ya. Tidak usah dulu dikumpulkan, tetapi silahkan dikerjakan dulu. Kemudian, nah ini teknik pembuatannya ya. Jadi teknik pembuatannya itu sebenarnya cukup simpel ya. Yang pertama kita mulai dari pencampuran ya. Jadi kita masukkan dulu tepung almondnya, kemudian icing sugar ya, putih telur ya sampai pada essence. Kemudian di mixing ya, diaduk adonan ya untuk menyempurnakan pelarutan serta mencegah kristalisasi ya. Jadi diaduk ya sampai membentuk suatu adonan begitu. Ini teknik yang pertama, jadi hanya pencampuran bahan saja ya. Perbandingan bahannya yang tadi ya. Seperti yang ada di komposisi 1, komposisi 2, komposisi 3 ya, tergantung komposisi mana yang akan dibuat. Karena ya, untuk tingkat kekerasan dengan perbandingan 70-30. Nah, 70-30 lebih keras karena kristal gula yang terkandung pada kadar lemak. Jadi semakin banyak kadar gula icing sugar ini akan mempengaruhi kepada adonan yang mungkin nanti akan keras begitu. Ya, jadi teknik yang pertama adalah pencampuran. Selanjutnya, nah ada teknik yang kedua ya. Setelah pencampuran ya, bahan tadi berdasarkan komposisi ini berarti nanti sebelum Anda membuat marsipan tentu ditakar dulu, ditimbang ya. Resepnya seperti apa, bahan almondnya mau 70 yang 30% ini untuk perbandingannya ditakar dulu ya. Kemudian putih telurnya butuh segimana ya, essence-nya atau simple sirupnya ya butuh segimana, nanti Anda bisa bisa dibuat ya, dicampurkan seperti ini. Kemudian nah ini
adalah proses pembentukan ya. Pembentukan dilakukan dengan cara menuangkan adonan marzipan ya kepada plastik, kemudian digiling sampai tipis ya, sampai kemudian dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Misalnya ini untuk cover nih, untuk cover cake ya, atau hiasan ornamen kue sesuai dengan tema ya. Misalnya ini ya, marsipannya setelah dibuat tadi adonannya, kemudian kita rolling ya. Setelah rolling tipis ya, kemudian kita pasang ya, ini sebagai cover untuk cake ya di atasnya. Kemudian kalau misalnya sudah tercover seluruhnya, misalnya kita menggunakan marzipan sebagai bahan apa namanya, bahan covernya, kemudian kita pun bisa membuat ornamen ya dari apa namanya, dari marzipan ini dibentuk berbagai macam ini buah-buahan. Ini berarti temanya adalah buah-buahan ya. Dibuat seperti ini buah-buahannya, kemudian tentunya dipasangkan ya dengan cake yang akan kita buat. Ini salah satu contohnya ya. Jadi aplikasi terhadap hidangannya. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini tahapan kita dalam membuat salah satu contoh bentuk marsipan ya. Ini kita membentuk buah apel ya, buah apel. Ini tahap yang pertama ya. Jadi disiapkan dulu adonannya. Setelah itu ini dikasih coloring ya, pewarna makanan. Selanjutnya diaduk ya. Setelah diaduk, ini tahap 2, kemudian tahap 3-nya ini dibuat seperti ini ya, digulung ya. Setelah digulung, setelah semua warna tercampur rapi ya, kemudian dipotong sesuai dengan nanti apa dimensi, mau sebesar apa buah-buahan yang kita buat. Setelah kita potong ya di tahap 4, kemudian di tahap 5 ini mulai membentuk ya, membentuk buah apel, misalnya bulat atau lonjong ataukah seperti apa nanti kita bentuk. Setelah beres dibentuk, tahap selanjutnya di nomor 6 ya. Ini kita bisa memberikan cengkeh ya. Cengkeh di atasnya ya, ini sebagai bentuk hiasannya agar marsipan ini tentunya bisa menyerupai buah apa yang kita inginkan. Ini salah satu contohnya ya di nomor 7. Dan kemudian agar menyerupai warna yang sesuai dengan yang kita inginkan, seperti halnya buah apel yang kita inginkan. Nah, ini juga ada proses penambahan warna kembali ya. Sehingga memang marsipan ini dapat dibentuk ya, dibentuk sesuai dengan tema yang kita inginkan. Ini temanya mungkin untuk buah-buahan, bisa juga mungkin untuk tema yang lain ya. Itu nanti dikembalikan kepada kekhususan acaranya ya, atau pesanannya ingin seperti apa. Nah, nanti Anda mungkin dari sekarang sudah mencari beberapa referensi. Yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana cara pembuatannya ya. Coba cari referensi untuk ini. Kemudian pembuatannya seperti apa sampai pada pencetakannya. Anda akan belajar membuat bentuk marsipan dengan tema apa. Misalnya Anda memilih tema untuk buah-buahan, berarti nanti Anda akan membuat bentuk marsipan ya dengan bentuk buah-buahan. Adapun misalnya dengan bentuk animal, misalnya ya bentuk kelinci atau bentuk lainnya sesuai yang mungkin Anda, oh saya nih ini bisa nih, mampu nih membuat ini ya. Coba silakan Anda dalami, cari referensi lain ya di internet, silahkan ya. Begitu mungkin untuk cara pembuatan marsipan. Selanjutnya ya, nah ini Pak, kalau marsipan setelah dibuat atau misalnya setelah kita membuat adonannya aja, bagaimana penyimpanannya ya.
Ini salah satu cara penyimpanannya ya. Yang pertama bisa ditempatkan pada plastik yang tertutup ya. Kedap udara memiliki seal ya, atau misalnya plastik wrap ya. eh di apa namanya dibungkus dengan plastik ya. Kemudian setelah itu bisa juga disimpan di suhu ruang ataupun tempat kering ya, disimpan dengan apa namanya? Disimpan di tempat dingin pun dengan suhu 15 derajat Celcius ya. Jadi ini penyimpanan yang kedua, jadi bisa disimpan di suhu ruang, akan tetapi mungkin punya masa lebih cepat juga gitu, maksudnya ketika akan segera digunakan memang baiknya disimpan di suhu ruang. Kemudian misalnya untuk adonannya ataupun misalnya yang sudah dibentuk, nah sebenarnya bisa ya dibekukan atau misalnya disimpan di freezer ya, akan tetapi ketika misalnya akan penggunaan perlu ada proses thawing atau disimpan di suhu ruang kembali sampai mencapai suhu atau tekstur yang diinginkan seperti semula begitu. Ini untuk penyimpanannya ya, penyimpanan marzipan. Nah, sebaiknya juga disimpan pada suhu rendah karena lemak yang terkandung pada almond mudah meleleh pada suhu ruang sehingga akan mengurangi kekuatan dari tekstur dan penampakan hiasan marsipan itu sendiri. Ya, selain itu, marsipan yang baik harus dapat mempertahankan bentuknya pada suhu ruang ya dalam waktu yang relatif lama. Ya, jadi sesuai dengan komposisi yang tadi sebenarnya marsipan yang baik itu ya dalam suhu ruang itu bisa tahan lama ya. Semakin tinggi gula icing yang dipakai akan memperkuat daya tahan marsipan ya dan membuat tidak mudah meleleh. Namun jika kadar gulanya melebihi angka 70% ya dari berat adonan, itu juga akan mempersulit ya proses pencetakan ya. Jadi memang harus komposisi yang memang seimbang ya, karena almond yang digunakan juga terlalu rendah ya. Jadi butuh nih kira-kira kita uji coba nanti komposisi yang manakah ya yang memang ini akan baik ya, yang akan digunakan dalam pembuatan marzipan ini ya. Yang 70-30 kah untuk almondnya 70, apakah misalnya yang seimbang ya 50% 50%, ataukah misalnya komposisi yang ketiga ini, mohon maaf ketiga ya maksudnya. Nah silahkan nanti kita sama-sama mencari referensi sebagai bekal ya, sebagai referensi untuk pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya untuk tambahan materi tentang marzipan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.